Hidup pas-pasan itu emang gak mudah ketika pendapatan kita cuma cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap rupiah pasti sangat berarti kan? Tapi meskipun hidup udah pas-pasan, terkadang kita masih aja ngelakuin pemborosan. Ada yang sadar, ada yang enggak, dan akhirnya kita malah sering ngerasa bingung. Kenapa uang kita cepat banget habisnya? Emang setiap manusia itu punya cara yang berbeda-beda perihal ngatur keuangan. Ada beberapa orang yang mampu ngelola uang dengan baik dan menjalani hidup dengan nyaman. Sementara juga ada banyak orang yang mungkin berjuang buat memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun hal yang paling sering terjadi adalah pemborosan tadi. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa orang yang hidupnya pas-pasan tapi malah boros dan mereka bahkan kadang gak sadar sama perilaku boros ini? Lantas, apa aja sebenarnya pemborosan-pemborosan yang dilakuin sama banyak orang yang hidupnya pas-pasan ini? Mari kita bahas. Pertama, pemborosan yang paling umum adalah makan di luar. Iya, siapa sih yang gak suka nongkrong di restoran keren atau pesan makanan favorit lewat aplikasi kan? Pasti rasanya praktis dan nyaman, gak repot masak atau cuci piring, tinggal duduk dan makanan udah di depan mata. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau kita sering banget makan di luar atau pesan makanan terus-terusan, bisa-bisa dompet kita berteriak minta ampun. Karena sejujurnya, biaya makan di luar itu jauh lebih mahal daripada masak sendiri di rumah. Bayangin aja kalau satu kali makan di restoran bisa ngabisin ratusan ribu, gimana kalau kita ngelakuinnya tiap hari atau bahkan beberapa kali dalam satu minggu? Selanjutnya, ada juga pemborosan yang terjadi karena belanja impulsif. Belanja impulsif emang sering jadi sumber pemborosan yang nggak kita sadari. Bayangin situasi di mana kita lagi jalan-jalan di mall atau sekedar scroll di media sosial. Terus tiba-tiba ada iklan diskon besar-besaran buat baju yang kelihatannya keren banget. Dan kita pun langsung tergoda untuk beli meski sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Atau ada gadget terbaru yang dirilis dan meski gadget yang kita punya masih berfungsi dengan baik, tapi kita tetap ngerasa pengen beli yang baru. Dan sebenarnya belanja impulsif ini bisa terjadi karena berbagai alasan. Entah karena kita ingin merasa bahagia sesaat atau karena kita punya keinginan buat tampil lebih keren di depan banyak orang. Namun tanpa sadar, setiap barang yang kita beli tanpa rencana ini bisa ngehabisin banyak uang dalam waktu singkat. Akhirnya setelah belanja impulsif, kita kadang ngerasa menyesal karena tiba-tiba uang di dompet atau di rekening jadi cepat habis. Dan ironisnya, barang-barang yang kita beli tadi mungkin akan dibiarkan tergeletak gitu aja tanpa banyak dipakai. Ya, karena apa? Karena ngebelinya hanya disebabkan oleh keinginan sesaat yang gak didasari sama kebutuhan nyata. Selain itu juga ada pemborosan yang berasal dari langganan layanan streaming. Banyak orang yang suka langganan layanan streaming dan awalnya mungkin mereka cuma langganan satu layanan aja. Tapi entah gimana bisa, seiring waktu, jumlah layanan yang dilanggan malah bertambah banyak. Karena ya gimana, siapa yang bisa nolak tawaran konten menarik yang selalu upgrade? Mulai dari layanan streaming musik, film, serial TV, sampai ke game. Rasanya seperti ada sesuatu yang baru dan seru yang perlu buat dicoba. Tapi kemudian, jika semua langganan ini dijumlahkan, bisa aja biaya yang keluar jadi lumayan besar. Terutama kalau kita jarang menggunakannya. Atau malah lupa kalau kita masih ada langganan beberapa layanan sekaligus. Kalau udah tahu total biaya yang kita keluarin buat langganan ini, kita akhirnya baru sadar betapa borosnya biaya yang kita keluarin cuma buat streaming, yang kadang-kadang kita juga nggak maksimalin penggunaannya. Terakhir, pemborosan yang datang dari hal-hal yang sebenarnya sederhana, yaitu listrik dan air. Misalnya, kita seringkali lupa buat matiin lampu ketika udah nggak ada orang di ruangan, atau mungkin kita terbiasa mandi terlalu lama sampai air terus mengalir tanpa henti. Emang kelihatannya hal-hal kecil ini sepele, nggak penting, dan mungkin kita ngerasa nggak terlalu berdampak. Tapi kalau ini jadi kebiasaan, dilakuin berulang-ulang setiap hari, coba deh perhatiin tagihan listrik dan air di akhir bulan. Bisa-bisa angka yang harus kita bayar jadi melonjak cukup tinggi. Nah, lantas gimana caranya menghindari pemborosan?
Hal pertama yang harus kita lakuin adalah sadar dan jujur sama diri sendiri mengenai semua hal yang kita beli atau langganan. Kadang kita nggak menyadari bahwa pengeluaran kita udah melebihi batas, atau ada banyak hal yang sebenarnya nggak terlalu penting tapi tetap kita beli hanya karena impulsif. Untuk bisa tahu mana yang nggak perlu, coba kamu catat semua pengeluaran selama 1 bulan penuh. Mulai dari belanja mingguan, makan di luar, hingga langganan layanan streaming. Setelah sebulan, coba kamu lihat lagi catatannya dan perhatiin apakah ada yang bisa dipotong atau dikurangi dari biaya tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah kamu bisa mulai bikin rencana anggaran bulanan. Hal ini penting banget karena dengan anggaran yang jelas kita jadi tahu berapa banyak yang harus kita keluarin untuk kebutuhan pokok dan berapa yang bisa kita sisihkan untuk tabungan atau keperluan lain. Anggaran ini juga bisa jadi acuan kita buat mengontrol diri ketika godaan untuk belanja tiba-tiba datang. Yang kedua, kita bisa mulai memikirkan bagaimana caranya untuk mengurangi pemborosan agar keuangan kita lebih terkendali. Misalnya, daripada terus-terusan makan di luar atau ngebeli makanan cepat saji, kita bisa mulai bawa bekal dari rumah yang gak hanya lebih hemat tapi juga bisa lebih sehat. Selain itu, belanja impulsif juga perlu untuk dikurangi. Jadi, sebelum kamu membeli sesuatu, coba pikirkan dulu baik-baik apakah barang itu benar-benar dibutuhkan atau cuma keinginan sesaat. Dan untuk menghemat biaya listrik, biasakan buat matiin lampu atau peralatan elektronik ketika nggak digunain, sehingga kita nggak perlu bayar tagihan listrik yang membengkak. Dan kalau kita punya banyak langganan layanan streaming yang jarang kita gunain, mungkin lebih baik mengurangi jumlah langganan tersebut dan nggak memperpanjang langganan itu kalau emang nggak benar-benar diperluin. Nah, meskipun pemborosan bisa jadi kebiasaan yang sulit buat dihilangin, bukan berarti kita nggak punya harapan buat berubah. Kalau kita mau usaha sedikit dan sadar terhadap perilaku boros yang kita lakuin sehari-hari, kita sebenarnya bisa mulai hidup dengan cara yang lebih hemat. Bukan cuma soal hemat uang, tapi juga tentang menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Dan akhirnya kita bisa ngejalani hidup dengan perasaan yang lebih tenang karena nggak lagi khawatir soal keuangan. Dan tentu aja hal yang paling penting dari semua ini adalah kita jadi punya lebih banyak uang yang bisa kita simpan atau gunain buat hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita, kayak kesehatan, pendidikan, atau bahkan masa depan yang lebih baik. Jadi nggak ada kata terlambat buat berhenti boros dan mulailah buat ngatur keuangan dengan lebih cerdas.